Kita akan membaca pengakuan iman rasuli setiap minggu kedua saat kita mengambil perjamuan kudus. Kita mengingat akan dasar doktrin kita pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita baca. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Bagi teman-teman yang live streaming dan online, welcome. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Kristus dan oleh kuasa Injil. Nah saudara, saya mengingatkan sekali lagi, tanggal 25 kita tidak akan mengadakan kebaktian secara onsite, tetapi ada secara online. Mungkin saudara bertanya pertimbangannya, saya berikan pertimbangan penggembalaan. Karena saudara, kalau saudara tahu, setiap kali kita kebaktian ini ada lebih dari 100 orang yang menjadi volunteer. Maka kami juga tahu musim liburan dan yang lain-lain, kami ingin supaya para volunteer juga tidak bekerja di gereja terus, begitu saudara ya. Jadi kalau saudara mau ibadah Natal tanggal 25, saudara bisa online atau visit gereja lain ya saudara ya, supaya saudara bisa melihat bahwa tubuh Kristus itu indah ya, asal jangan ke gereja yang sesat, begitu ya saudara ya. Tapi gitu saudara datang ke gereja yang Injil ya. Di sana saudara juga bisa mendukung perayaan Natal mereka, karena kita juga ingin memberikan menghargai saudara dengan waktu keluarga, bersama dengan keluarga. Nah, kita ada di dalam minggu kedua dari Advent, dan judul The Gift yaitu eksposisi kitab Kolose pasal yang pertama. Dan hari ini judul khotbah saya adalah Yesus Raja kita, Jesus our King. Dan nas kita adalah Kolose 1 ayat 9 sampai 17. Kita akan mulai 15 sampai 17, kemudian mundur ayat 9 sampai 14. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Saudara dan saya membacanya mulai dari ayat yang ganjil ya saudara ya. Oke, ayat 15 kita akan membacanya. Judul dari perikop ini adalah keutamaan Kristus. Ayat 15, 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kemudian Kolose 1 ayat 9 sampai 14, saudara baca yang genap, saya baca yang ganjil, oke? Ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, hari ini saya ingin memulai dengan sebuah statement. Pandangan Anda tentang siapa Yesus Kristus akan berdampak pada cara Anda menjalani hidup ini. Nah, saya akan kembali ke papan ini, dan papan ini akan menjadi jangkar kita di dalam setiap khotbah kita selama Advent. Cerita menentukan identitas, cerita kita menentukan identitas kita, dan identitas kita menentukan perilaku kita. Jadi apapun yang saudara lakukan menjadi keputusanmu, itu semua berdasarkan dari apa yang saudara percaya tentang siapa saudara. Dan siapa saudara itu ditentukan oleh cerita hidup kita. Masalahnya cerita hidup kita seringkali
dipenuhi dengan brokenness, kerusakan-kerusakan yang ada karena penderitaan dan kepahitan yang terjadi di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara. Kalau saya hanya berputar dalam cerita saya yang tentang kepahitan dan penderitaan, maka nggak heran saya selalu cari hal-hal yang di dalam dunia untuk memenuhi defense mekanisme. Jadi sebagai mekanisme untuk melindungi diri saya, maka saya selalu cari pengakuan. Saya berusaha mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan saya sendiri. Saya jadi orang yang minder misalnya, atau mungkin jadi orang yang terlalu ambisius. Untuk apa? Membuktikan diri. Harga diri saya tergantung sama penerimaan orang. Itu adalah berhala. Dan itu yang menentukan perilaku saya. Tanpa Tuhan, ini semua seperti lingkaran setan, saudara. Itulah sebabnya saudara perlu diintervensi oleh Injil. Saudara perlu mendapatkan anugerah Tuhan supaya Injil itu mengubah cerita saudara. Cerita saudara yang penuh dengan brokenness digantikan oleh cerita penebusan. Sehingga Injil menebus identitas saudara. Sehingga lama-kelamaan berhala itu saudara tinggalkan dan saudara memandang kepada Kristus. Sehingga Kristus itu mengubah siapa saudara dan Kristus itu juga mengubah perilaku saudara. Nah, ini saudara sudah mendapatkannya selama beberapa minggu ini. Nah, kalau sudah perhatikan, Advent, di masa Advent ini kita akan berfokus untuk melihat pribadi Yesus Kristus untuk supaya saudara itu mengubah cerita saudara itu dengan ceritanya Yesus. Dan ceritanya Yesus bukan cuma hanya saudara dengar di gereja, tetapi cerita itu menjadi cerita saudara, bagian hidup saudara. Dan kalau saudara lihat di Kolose itu kita bicara tentang keunggulan Kristus, keutamaan Kristus, dan supremasi Kristus. Dan hari ini dalam perikop ini Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah Raja. Satu bagian dia akan bicara tentang Yesus Raja alam semesta. Kemudian ada bagian yang lain, Raja kehidupan pribadi kita. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah Yesus adalah Raja alam semesta. Itu bicara tentang transcendent. Tuhan yang sangat besar atas alam semesta. Tetapi kemudian dia bukan cuma hanya Raja alam semesta, tetapi Yesus adalah Raja atas hidup saudara secara pribadi. Kita bicara tentang imanensi, imanen. Jadi transcendent, besar, imanen itu pribadi, sangat personal, peduli sama saudara. Dan kemudian yang ketiga, implikasi Injil dari kerajaannya atas hidup kita. Ya, kita akan mulai yang pertama. Yesus adalah Raja Allah atas alam semesta. Yang siap belajar katakan yes. Yes. Oke. Kita akan masuk dalam ayat 16. Ya, ayat 16. Kita baca yang kuning saja ya, yang pertama ya. Yang pertama terus kemudian saya kasih aba-aba untuk yang kedua ya. 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Nah, di akhir diulang lagi, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi ini poin 1A saudara, bahwa Yesus Kristus adalah pencipta, creator, segala sesuatu, alam semesta dan ciptaan. Segala sesuatu ungkapannya adalah gagasan tentang keseluruhan. Yang apa? Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik yang fisik maupun yang non fisik. Yang natural maupun yang supranatural. Yang kelihatan dan nggak kelihatan termasuk apa? Penguasa-penguasa di udara dan penguasa yang ada di dalam kerajaan, di dalam bumi, pemerintahan. Sebentar lagi kita akan pemilu. Saudara, siapapun yang akan menang itu ada di bawah kedaulatan Allah. Nah saudara, kalau saudara perhatikan kenapa kok Paulus tiba-tiba ngomong begini? Karena Paulus sedang memerangi ajaran sesat di Kolose. Pemujaan terhadap roh, malaikat, ada pencipta-pencipta lain, atau kalau enggak paham panteisme. Panteisme itu yaitu bahwa Allah itu adalah bagian dari ciptaan. No, Rasul Paulus bilang, no, Dia adalah yang tertinggi, yang paling unggul, dan Kristus adalah Tuhan, dan hanya Dia yang layak untuk disembah. Dan ini bukan hanya Rasul Paulus yang bilang, tetapi Rasul Yohanes juga sepaham. Rasul Yohanes berkata di Yohanes 1 ayat 3 di dalam firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup, FAYH, ya, ini dikatakan begini, segala sesuatu diciptakan melaluinya, yaitu Yesus, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang diciptakan. Wow, bayangkan saudara. Jadi ternyata Yesus itu ada di dalam penciptaan. Dan Yesus juga menciptakan. Dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang diciptakan. Penulis Ibrani juga berkata yang sana. Ibrani 1 ayat 2 di terjemahan baru.
Dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, bagian yang terakhir itu, oleh dia. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Saudara lihat ya, kata-katanya oleh dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Allah. Oh, kerjasama. Ini bicara tentang Tritunggal. Dia, Yesus, alam, oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya, Kristus adalah bagian dari Allah Tritunggal yang esa. Jadi Allah, Roh Kudus, Anak, dan Bapa, 3 pribadi, 1 hakikat esa yang tidak bisa terpisahkan. Itu kerjasama dari apa? Dari dirinya sendiri untuk menciptakan. Dialah tujuan akhir dari penciptaan. Seluruh ciptaan ada bukan hanya karena Kristus, tetapi untuk dan demi Kristus, demi penggenapan tujuan kedaulatannya dan untuk kemuliaannya. Rasul Paulus juga berbicara, ini menunjukkan apa? Bahwa Alkitab setuju dengan ayat-ayat Alkitab yang lain, tidak ada kontradiksi. Rasul Paulus juga menjelaskan lagi di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah, ayo baca sama-sama, dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wow, jadi dia ini adalah pencipta. Ya, dia adalah pencipta. Nah, N.T. Wright, seorang teolog yang menulis komentari Kolose dan Filemon, di dalam halaman 72 dia bilang begini, apapun yang kita lihat atau realitas apapun yang kita pikirkan, entitas apapun yang kita temukan di semesta, ini termasuk teknologi, X-ray vision, ya, X-ray, teleskop, artis, apapun itu ya, karya seni. Bahkan jika ada orang yang tidak mengakui fakta tersebut, segala sesuatu tersebut keberadaannya tidak bisa disangkali, tetap berhutang kepada Kristus. Jadi artinya semua hal yang ada di dalam dunia ini itu adalah emulasi dari penciptaan yang dilakukan Kristus. Nah, namun bukan hanya itu. Bukan hanya itu. 1b ini ada di dalam ayat 17. Di ayat 17 dikatakan begini. Ayo baca sama-sama ya, sekali lagi ayat 17. 1, 2, 3. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. In him all things holds together. What does that mean? Apa artinya? Di dalam dia ada segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam dia. In him all things hold together. Saya kemarin sampai bikin di dalam grup pastoral. Saya bilang yang jago-jago Yunani nih ya Yunani ya, itu lagi bicara. Kita ngomong ini gimana ya menerjemahkan, apa maksudnya segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi artinya begini, segala sesuatu itu utuh, tertata, teratur, terkomposisi di dalam Kristus. Wow, apa maksudnya? Nah ini ya. Jadi kalau tadi 1a, Tuhan Yesus adalah pencipta. Tapi yang 1b, Yesus Kristus adalah pemelihara. Jadi bukan hanya creator, tetapi he is also sustainer. Ini doktrin ya saudara ya. Jadi dia bukan hanya pencipta, tetapi dia juga pemelihara segala sesuatu. Alam semesta dan ciptaan. Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus ada sebelum segala sesuatu. Artinya apa? Menunjukkan keunggulan, supremasi atas ciptaan. Tapi di bagian kedua, segala sesuatu ada di dalamnya. Bahasa aslinya terkomposisi, tertata dan teratur di dalam Kristus. Artinya Kristus itu menopang dan memelihara alam semesta. Nah, kenapa kok Rasul Paulus menulis ini? Karena Paulus sedang memikirkan ajaran sesat di Kolose. Dan kalau saudara tahu, Paulus juga memerangi konsep-konsep mitos dewa dan dewi Yunani. Kalau saudara tahu, di Kolose itu banyak orang Yunani. Apa yang terjadi? Saudara masih ingat? Kalau saudara buka peta itu judulnya namanya apa? Atlas. Atlas itu nama dewa. Dewa yang memegang dan menyanggah bumi. Wah. Jadi Rasul Paulus sedang ngomong bukan Atlas yang menyanggah bumi. Yang memelihara bumi itu bukan Atlas atau Zeus.
dewa langit dan halilintar yang memberikan kehidupan di dalam bumi. Bukan. Tetapi Yesus adalah yang tertinggi, yang terunggul. Kristus adalah Tuhan. Sembahlah dia saja. Nah mungkin saudara bilang, tapi kan saya nggak nyembah Atlas sama Zeus sekarang Pak, gitu loh. Sekarang kan kalau di TikTok itu sekarang lagi rame agnostik, ateis, kan gitu kan. Liberal atau kaum naturalis gitu ya. Pak minggu-minggu sudah diajain filosofi, nggak apa-apa. Ada orang bilang gini, Pak saya nggak peduli sama filosofi, ya itu filosofimu berarti gitu saudara ya. Saudara tahu nggak, kita semua ini punya filosofi sebenarnya. Kita ini punya filosofi, cuma nggak suka mendiskusikan filosofi. Ya kalau nggak suka mendiskusikan, tak khotbah aja gitu ya saudara ya. Biar saudara paling tidak filosofinya itu makin tajam gitu loh saudara ya. Nah apa yang dikatakan Paulus di sini sangat relevan sampai sekarang. Karena ini juga memerangi paham-paham filosofi modern. Kalau saudara lihat kembali ke sini ya. Cerita kita seringkali dipengaruhi oleh brokenness, kepahitan, dan penderitaan. Tanpa Injil, kita berusaha cari cerita lain dari mana? Filosofi dunia. Betul? Kita cari cerita lain dari mana? Netflix. Kita cari cerita lain di mana? Novel. Sosial media. Itulah yang berusaha kita tunjukkan kepada dunia. Pencitraan kita dan yang lain-lain. Untuk menunjukkan siapa? Identitas kita. Itulah yang terjadi. Nah, tahu saudara, cerita-cerita ini kalau tidak ada Injil, saudara akan terus ada di dalam lingkaran setan itu, saudara. Dan paham-paham filosofi yang diperangi oleh Rasul Paulus bukan hanya Atlas, Zeus, atau mitos-mitos Yunani, tetapi juga saya berikan dua contoh. Saya kasih sedikit, saudara yang mungkin Gen Xer sama Baby Boomer, saudara mungkin merasa ini kok kurang relevan bagi saya. Tapi anak-anak saudara, milenial, Gen Y, Gen Alpha, itu bergumul dengan ini setiap hari. Saya kasih dua tokoh yang sekarang lagi digemari oleh orang, yaitu tokoh agnostik dan tokoh ateis. Namanya David Hume dan Bertrand Russell. Dua tokoh ini saya harus baca bukunya pada waktu saya sekolah apologetika. Dan dua-duanya ini mempunyai kesimpulan yang mirip. Nah yang pertama ya saya bilang David Hume itu seorang agnostik. Agnostik ini begini, mungkin saudara yang nggak tahu agnostik itu begini. Agnostik ini, Tuhan itu ya belum tentu ada, tapi juga belum tentu tidak ada. Nah ini namanya orang bingung gitu saudara. Ya ini agnostik ya saudara. Karena kita tahu bahwa ada sesuatu kuasa atau sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Tetapi kita bisa menjelaskan segala sesuatu. Gitu. Tetapi kita nggak tahu apakah ada Tuhan atau jangan-jangan Tuhan tidak ada. Tapi ada kemungkinan ada sesuatu yang lebih besar. Itu agnostik. Tapi Bertrand Russell ateis. Tidak percaya bahwa ada Tuhan. Semuanya itu dapat dijelaskan secara sains. Atau dia penganut naturalisme. Nanti saya akan jelaskan naturalisme. Nah tapi keduanya punya kebingungan yang sama. Yaitu gini, keduanya dibuat bingung karena tidak bisa menjelaskan keteraturan alam semesta. Saudara lihat ya, alam semesta ini teratur ya. Saya kasih contoh. Banyak orang kan bilang gini, alam semesta itu pasti terjadinya gara-gara Big Bang. Ada tabrakan dier. Terus kemudian itu menyebabkan sebuah force, sebuah kekuatan yang akhirnya menghasilkan kehidupan. Saya tanya sama saudara ya. Saudara punya satu genggam kelereng. Saudara kopiok. Terus kemudian saudara lempar ke lantai. Saya mau tanya sama saudara. Bisa nggak itu kelereng tiba-tiba jadi segi 8? Kalau bisa itu namanya mujizat. Betul ya saudara? Tapi apa yang terjadi dengan kelereng kalau saudara kopiok? Pure gitu. Semburat, kacau, betul ya? Jadi chaos. Nah, mereka berdua bilang, gimana ya menjelaskan ada keteraturan di alam semesta? Karena atmosfer begitu akurat. Tata surya begitu akurat. Gravitasi begitu akurat. Ozone layer begitu akurat. Jumlah oksigen begitu akurat. Tapi mungkin sudah bilang, masa sih ada teratur alam semesta? Buktinya ada bencana alam. Loh, tapi saudara tahu, bencana alam itu dapat dijelaskan loh.
Ada sebab dan akibat. Para ilmuwan bisa lihat kalau ada gempa bumi di sini itu karena ada pergeseran di sini. Terus kemudian gara-gara ada pergeseran di sini ini menyebabkan tsunami dan itu ada gempa bumi yang menyebabkan gempa bumi di sebelah sana. Loh, itu semua bisa dijelaskan gara-gara apa? Ada rumusnya. Sekali lagi keteraturan yang lain. Saya coba kasih contoh. Misalnya kalau saudara masak nasi. Oh, masak air aja lah, masak air. Masak air itu temperaturnya berapa sampai mendidih? Saya mau tanya, temperatur air untuk mendidih berapa? 100. Bisa nggak? Hari Rabu 100, hari Kamis 150. Bisa? Nggak bisa. Mau sampai 20 tahun dari sekarang, kalau masak air mendidihnya 100, berarti konsisten. Ada yang teratur. Kalau misalnya saudara ambil peso, saudara belerkan peso itu ke tangan saudara, apa yang terjadi? Darah keluar, ada luka, betul ya? Atau saudara minggu depan saudara coba, loh kok gak apa-apa ya? Kebal aku. Wah, dalam nama Yesus gitu saudara mungkin. Ada keteraturan, ada sebab dan akibat. Dan ini keteraturan alam semesta itu membingungkan orang yang tidak percaya Tuhan dan para agnostik. Karena untuk menyanggah paham ateisme yang menyangkal keberadaan Tuhan, argumentasi fine tuning, argumentasi keteraturan alam semesta begitu sulit untuk dijelaskan sehingga orang ateis pun akhirnya tidak dapat sepenuhnya yakin untuk menyangkal Tuhan. Makanya saya sampai rekomendasikan beberapa orang ateis itu sampai perlu beli bukunya Norman Geisler yang judulnya gini, I don't have enough faith to become an atheist. Karena untuk jadi ateis lebih banyak perlu iman dibandingkan orang Kristen. Kalau sampai segitunya kamu tetap tidak percaya Tuhan, artinya memang kamu menolak Tuhan. Meskipun dia ada. Halo, ngerti ya saudara? Nah ini paham yang pertama. Saya perlu jelaskan supaya saudara ini kalau ditanyain anak saudara bisa jawab. Soalnya kemarin itu ada pertanyaan apologetika di bawah. Terus ada yang nyeletuk gini, papa mamaku tak tanyain gini-ginian. Hush, kamu gak usah banyak tanya. Digituin saudara. Yang perlu bertobat kayaknya bukan anaknya tapi orang tuanya gitu saudara ya. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah paham naturalisme. Paham naturalisme. Tadi ateis sama agnostik ya. Yang ini naturalisme. Saudara tahu naturalisme? Ya ini jangan dibaca dulu. Saya jelaskan naturalisme. Naturalisme itu begini. Paham yang manusia itu seperti binatang yang advance. Jadi manusia itu tidak bukan gambar dan rupa Allah. Jadi jangan bilang kalau cinta, marah, itu bukan marah dan cinta yang sesungguhnya. Itu ilusi. Misalnya saudara nonton film, terus saudara nangis, saudara merasa terharu. Itu hanyalah stimulasi saraf yang bikin kita nangis. Itu bohongan. Jadi kalau kamu merasa hadirat Tuhan, terus kamu nangis-nangis, itu bukan hadirat Tuhan. Itu hanyalah stimulasi dari yang nyanyi di depan. Lah ada benernya. Tapi gini saudara. Kalau itu stimulasi dan cinta, bahkan ada yang bilang gini, oh kita gak perlu cinta. Aku punya kebutuhan biologis secara seksual, makanya aku melakukan hubungan seks tapi gak perlu cinta-cintaan. Wah ngomong kayak gitu, karena kita ini seperti binatang. Lihat binatang, anjing, ketemu sama betina, jantan ketemu betina, langsung kawin kan? Itu bukan kawin namanya, itu hanya melakukan hubungan seks. Nah kita ini seperti anjing, wah animal instinct, wah kan gitu. Oh ini binatang advance, nah itu naturalisme. Nah saudara tahu, problemnya tatanan moral di dalam hati manusia itu juga tidak bisa disangkal. Saya itu mengkonselingi begitu banyak orang, sampai orang yang hidupnya berhubungan seks di luar nikah terlalu banyak. Terus menerus. Hancur loh harga dirinya. Hancur jati dirinya. Kenapa ya? Kok gak bisa disangkal? Saya pernah melayani di penjara. Ketemu sama orang yang bekas bunuh beberapa orang. Ini bukan cuma hanya di Indonesia. Baik di luar negeri. Ketemu sama orang yang bekas membunuh orang. Itu kenapa ya? Dia bilang, Pak saya tidak bisa merasa peace. Tenang. Karena apa? Orang-orang yang saya bunuh itu wajahnya itu selalu menghantui saya. Nah saya selalu ngomong begini kan. Kalau kucing membunuh tikus, itu tidak ada serikat tikus demo untuk protes di depan kandang kucing. Gak ada kan saudara.
Tidak ada pengadilan tikus untuk menuntut jaksa penuntut dari tikus untuk menuntut kucing, nggak ada. Itu dibilang hukum rimba. Nah, untuk menyanggah paham naturalisme yang menyangkal adanya pencipta bahwa manusia bukanlah gambar dan rupa Allah. Manusia itu punya moral. Argumentasi tatanan moral begitu sulit dijelaskan karena sistem keadilan manusia berbeda dengan hukum rimba. Begitu ada orang kaya mengeksploitasi buruh, apa yang terjadi? Demo langsung. Kenapa? Kalau manusia adalah hasil dari evolusi, kita itu marah. Kalau paham naturalisme itu betul, kita marah. Kan mestinya nggak apa-apa. Ya memang itu seharusnya. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menimba yang lemah. Tetapi kenapa kok kita marah? Kalau ada seorang dewasa melecehkan secara seksual anak-anak kecil, kita langsung demo, kita langsung marah, dipukuli itu orang, pedofilia itu orang. Kok bisa? Bukankah kalau survival of the fittest, naturalisme, dan ini semua adalah evolusi, produk evolusi, maka yang kuat akan selalu menindas yang lemah. Tetapi manusia tidak pernah bisa menerima itu. Kenapa? Karena ada tatanan moral di dalam hati manusia. Raja Salomo berkata, ada kekekalan di dalam hati manusia. Yang setuju katakan amin. Semoga kalau nanti anak saudara nanya, atau teman saudara yang ateis tanya, saudara bisa jawab. Kenapa? Ini jawabannya. Mereka nggak bisa jawab. Dari mana itu? Oh, stimulasi. Kalau gitu, kalau membunuh berarti juga stimulasi. Oh, itu semua hanya reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Oh, jadi kalau kamu punya nafsu terhadap anak-anak kecil dan kamu ingin berhubungan seks sama anak-anak kecil, itu hanyalah stimulasi. Ya enggak, jangan kayak gitulah, itu enggak masuk akal. Loh, berarti yang enggak konsisten siapa? Siapa yang enggak konsisten? Jadi saudara bisa lihat ya, ateis, agnostik, naturalis, mereka tidak konsisten. Disinilah kekristenan. Kristus adalah Raja Kosmos. Ada tatanannya. Katakan sama-sama kosmos. Kosmos. Katakan sekali lagi. 1, 2, 3. Kosmos. Apa itu kosmos? Kosmos itu artinya teratur. Ada keteraturan. Bagi orang Kristen segala sesuatu alam semesta dan ciptaan itu utuh, tertata, terkomposisi secara teratur. Kalau ada ketidakteraturan itu karena dosa. Tetapi Kristus sendiri adalah kosmos. In Him all things hold together. Segala sesuatu ada di dalam, bersatu, utuh, tertata, terkomposisi di dalam kedaulatannya. Artinya Kristus bukan hanya berdaulat atas alam semesta, tetapi gini, Kristus juga adalah Raja yang berdaulat atas hidup saudara. Kita masuk dalam poin yang kedua. Nah, kalau Tuhan adalah Raja alam semesta, bahwa segala sesuatu utuh, tertata, terkomposisi secara teratur, pemelihara juga, maka Dia juga adalah pencipta dan pemelihara atas hidup saudara dan saya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ini pertanyaan untuk poin kedua. Coba kita lihat hidup kita. Apakah hidup kita teratur atau kacau? Apakah hidup saudara kosmos atau chaos? Nah, apakah hidup saudara ini ada di dalam kedaulatannya Kristus atau hidup saudara kacau balau? Apakah hidup kita utuh? Apakah hidup kita tertata dan teratur? Apakah hidup kita terkomposisi di dalam Dia? Nah, oke. Saya kembali ke sini. Mungkin saudara bilang, wah pastor nggak fair kalau ngomong kosmos dan chaos. Soalnya sekarang ini akhir tahun, Pak. Akhir tahun itu biasanya memang ekonomi lagi susah. Jadi hidup saya sekarang chaos. Bisnisku chaos, bukan kosmos. Ada banyak disrupsi dalam cerita hidupku. Ada banyak yang nggak enak. Aku barusan aja tes darah. Misalnya, waduh, tubuhku chaos. Jadi aku juga sakit. Ekonomi gak bagus, aku sakit. Sering gegeran sama bojo. Chaos, Pak. Jadi gak fair kalau Bapak bilang bahwa raja itu, Kristus jadi raja itu kita harus selalu teratur. Nah, kadang-kadang begini saudara. Saya mau tanya sama saudara ya. Kadang-kadang keadaan kita itu bisa kacau. Tapi yang paling penting itu sebenarnya hati kita. Karena begini.
Chaos itu bukan dari keadaan seringkali. Namun sering terjadi dari reaksi kita yang kacau terhadap keadaan yang ada. Betul atau tidak? Saudara, saya di dalam banyak sekali konseling-konseling yang ada di dalam pernikahan. Suami istri berantem, hampir cerai, sudah minggat segala macam. Kalau ditelusuri gitu. Biasanya masalahnya sepele. Betul atau tidak, saudara? Sepele. Hal-hal yang kecil, betul atau enggak, saudara? Ini banyak yang begini-begini tapi ada yang diem aja, gak percaya. Atau menyangkal gitu ya, saudara. Saudara, semuanya awalnya kecil. Tapi jadi chaos gara-gara apa? Reaksi kita. Jika keadaan kita chaos dan bukan kosmos yang di dalam kotak itu, maka kita perlu datang kepada Kristus. Karena segala sesuatu ada di dalam Dia. Masalahnya kan begini. Salah satu kenapa kita ini chaos, karena reaksi kita yang membuat keadaan makin kacau. Kalau kita menggunakan lensa Kristus dan melihat keadaan dengan ketenangan dan keutuhan, bahwa kalau misalnya ada yang tidak beres dengan ekonomi, ada yang nggak beres dengan tubuh, misalnya ada sesuatu, aku dijahati orang, Pak, aku dikhianati orang. Ada maksud Tuhan di balik semua ini. Dalam kedaulatannya Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu. Ingat, segala sesuatu ada di dalam Kristus, dalam kedaulatannya. Jika kita tidak utuh dan tidak tenang, maka kita perlu datang kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, in Him all things hold together. Segala sesuatu terkomposisi di dalam Dia, tertata rapi di dalam Dia. Paulus berkata kepada kita seakan-akan begini, sama seperti Yesus menata alam semesta dan mengutuhkan alam semesta dengan kekuatan kuasanya, Yesus juga ingin mengutuhkan kamu. Bahkan dalam keadaanmu yang kacau, tapi kamu tetap akan tidak kacau dan tetap baik-baik saja. Kalau kamu mengizinkan aku jadi rajamu. Itu yang dimaksudkan. Amin, saudara. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, kita tidak mengizinkan Tuhan jadi raja. Dan memang ini adalah sebuah proses, saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat 9b itu ya. Lihat, doa Paulus itu. Doa Paulus kepada orang-orang di Kolose. By the way, ini surat konteksnya adalah jemaat ya. Bukan seperti surat Timotius. Timotius itu kepada satu orang suratnya. Filemon juga kepada satu orang. Tapi ini kepada Kolose. Kolose itu adalah kepada jemaat. Lihat. Saya bacakan buat saudara 9b. Supaya kamu menerima segala hikmat, pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kemudian ayat 10b. Sehingga kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara tahu, ini adalah proses. Gak bisa instan. Butuh proses. Katakan sama-sama proses. Proses. Untuk berada di dalam otoritas kerajaan Yesus. Yesus jadi raja. Itu perlu proses. Kita kembali ke papan. Untuk cerita kita yang broken, kepahitan dan penderitaan, atau yang seringkali dicemari oleh filosofi dunia dan sosial media, dan diganti dengan Injil, itu butuh proses untuk supaya ditebus. Tidak bisa instan. Kita perlu mengerti, kita perlu baca, kita perlu dengar khotbah, kita perlu join komunitas, kita perlu diskusi, kita perlu bisa saling mendoakan, kita perlu dengarkan orang lain berproses. Makanya ya, saya ada beberapa teman yang bilang sama, aku ini tidak cocok masuk care group. Kenapa kok tidak cocok ikut care group? Aku ini sukanya eksposisi. Aku sukanya denger Bible study. Kalau di care group itu kan sharing-sharing. Tidak cocok aku. Saudara dengar, eksposisi itu bagus. Tapi eksposisi yang tidak pernah didiskusikan dan di-sharingkan, itu hanya kognitif. Yang kognitif gak akan bisa jadi afektif kalau tidak direflektifkan. Yang setuju katakan amin. Tidak bisa, saudara. Perlu didiskusikan. Jadi kalau saudara sukanya yang baca PA yang keren-keren gitu, percuma kalau tidak pernah masuk ke dalam hatimu. Nanti pekerjaanmu, bisnismu tidak ada hubungannya sama PA itu. Kalau tidak didiskusikan, direflektifkan, sampai dimasukkan di dalam hati. Sehingga mengubah ceritamu, mengubah hidupmu.
Ada orang yang bilang gini, oh aku nggak mau terlalu dekat sama orang, aku pernah dikhianati, aku nanti ilfeel, hilang feeling sama orang karena terlalu dekat. Loh, balik lagi ke cerita ini. Bro, kamu kalau kembali ke cerita ini ya kembali ke brokenness lagi. Makanya kamu hilang feeling, kenapa? Kamu merasa, iki loh broken. You have to change it with the gospel. Supaya apa? Kita berproses, supaya kita ini semakin bisa mengerti, mengenal dia dengan benar, sehingga apa? Bertumbuh dan berbuah. Yang setuju katakan amin, ya. Ini pesan penggembalaan dari hati saya untuk supaya saudara nggak stuck, saudara nggak hidup di dalam dikotomi. Saudara ke gereja tapi hidupmu nggak berubah. Waktu itu beberapa hari yang lalu kita pernah diskusi sama beberapa teman, dibilang, bro, kalau kamu ikut gym, join gym, kamu sudah di sana 6 tahun. Tapi kamu tidak pernah berotot. Kira-kira kamu mau datang terus nggak ke gym itu? Boleh dijawab? Mau nggak? Ya enggak. Lah buat apa kamu ke sana? Oh ya kan alat-alatnya bagus. Saudara gitu, ke gym bagus ya alat-alatnya ya. Terus sudah lihat-lihat orang gitu. Tapi saudara nggak berubah, nggak berotot, nggak tambah sehat gitu ya. Saudara ke sana sudah 6 tahun, saudara nggak berubah. Buat apa kamu ke sana? Saudara ke gereja, dengar khotbah, tapi hidupmu nggak berubah. Jangan-jangan Anda cuma hanya datang seperti nonton bioskop, hanya dengar ceramah, tetapi semua firman itu tidak pernah kau aplikasikan, sehingga engkau tidak mengerti, mengenal Tuhan dengan benar, sehingga nggak bertumbuh dan berbuah. Perlu ada hasilnya. Kalau saudara perhatikan, ada hasilnya. Lihat hasilnya apa? Menanggung segala sesuatu dengan apa? Tekun dan sabar. Paulus menulis dalam konteks jemaat plural, sekelompok komunitas, bukan hanya kepada seseorang. Jadi ini perlu, saudara. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara ya. Ya, jadi bagi saudara yang sudah ada di dalam care group, puji Tuhan. Bagi saudara yang belum, tahun depan kita akan mulai kelas APS ya, saudara ya. Saudara bisa join di sana untuk supaya saudara menjadi bagian dari small group. Yang sudah selesai APS tapi belum join dalam small group, saya menghimbau supaya saudara dapat bertumbuh dan berakar dan berbuah. Supaya saudara nggak cuma hanya join gym yang tidak mengubah hidupmu, atau join gereja yang tidak mengubah hatimu ya, saudara ya. Nah, pertanyaannya kan begini, oke pastor, saya mau untuk supaya saya dapat masuk dalam kerajaannya. Nah, disinilah saya mau masuk dalam Injil. Bagaimana kita masuk di dalam kerajaan Kristus? Supaya saudara nggak cuma hanya tahu tentang Kristus, tetapi benar-benar diperintah kerajaan Kristus itu bisa masuk dalam hidupmu, dan kamu benar-benar bisa menjadi umatnya dan bertumbuh dan berakar. Gimana caranya? Oh, ada petunjuknya di sini, saudara. Kolose 1 ayat 12. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, sebelum saya jawab ya, saudara tahu nggak? Untuk masuk jadi warga negara Indonesia itu banyak syaratnya, saudara. Saudara, saya punya teman yang ingin melepaskan WNA-nya untuk masuk WNI. Itu ternyata ribetnya setengah mati. Saudara pikir jadi orang Indonesia ini gampang. Butuh duit, butuh membuktikan banyak hal. Butuh pembuktian bahwa dia tidak akan menyusahkan negara. Bahwa dia tidak pernah melanggar hukum. Bahwa dia adalah orang-orang yang bisa berkelakuan baik. Bahwa dia bukan buronan. Waduh, banyak sekali. Dan itu juga ada biayanya. Harus ada syarat-syaratnya. Ambil kitas dulu, nanti jadi kitab. Oh, terus nanti ada visa yang jangka panjang. Setelah itu baru dibuktikan, baru bisa. Saudara, ribet. Saudara tahu nggak? Kalau saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau masuk kerajaanmu. Kalau bahasa Surabaya, Tuhan Surabayaan, Tuhan mau sopo sing ngapi dadi rajamu iku lho. Gak paten aku. Gitu misalnya, itu kalau Michael Christian yang jadi raja ya, saudara. Tapi saudara tahu nggak? Saudara ini nggak masuk, saya ini nggak masuk. Saya nggak bisa masuk dan nggak layak untuk masuk. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Dia melayakkan kita. Dan
Dan saudara tahu apa yang dilakukan supaya saudara dan saya jadi anak-anaknya yang bisa diperintah untuk menjadi umatnya. Saudara tahu C.S. Lewis mengatakannya di dalam buku Mere Christianity. Dia ngomong sama pembacanya, para pembaca, kamu tahu nggak apa yang Yesus lakukan supaya kamu bisa jadi umatnya, supaya kamu bisa layak jadi umatnya. Nih loh, the Son of God became a man to make men worthy to become sons of God. Anak Allah menjadi manusia untuk melayakkan manusia menjadi anak-anak Allah. Karena tidak ada satu orang manusia pun yang bisa mengikuti syarat-syarat dan standar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang maha tinggi. Makanya Allah jadi manusia, memenuhi semua hukum Taurat, memenuhi semua standar itu secara sempurna. Tapi mati dihukum sebagai seorang pendosa di atas kayu salib. Anak Allah menjadi manusia dan dia yang tidak pernah mengenal dosa menjadi dosa. Supaya apa? Untuk melayakkan manusia yang penuh dengan dosa menjadi anak-anak Allah. Itu yang dibayar oleh Yesus. Jadi kalau kita bicara, kita menerima hadiah, the gift yang terbesar untuk bisa masuk ke dalam kerajaannya. Karena melalui Kristus kita dilayakkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ini adalah kabar baik yang terbesar. Amin, saudara. Karena tidak ada seorang pun dapat menjadi layak dengan upaya serta perbuatan baiknya sendiri. Kita dapat menjadi layak karena Kristus bertukar tempat dengan kita. Dia tukar tempat, saudara. Kalau saudara lihat ya di ayat 13a sampai 14a dikatakan begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kok bisa? Di dalam dia. Baca ayat 14 ya, 1, 2, 3. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita. Pertukaran tempat. Di dalam Kristus kita ditebus. Gimana caranya kita ditebus? Charles Spurgeon menjelaskan ayat ini. Dia berkata begini. Saya bacakan Inggrisnya. You stand before God as if you were Christ. Because Christ stood before God as if he were you. Anda berdiri di hadapan Allah. Seolah-olah Anda adalah Kristus. Karena Kristus berdiri di hadapan Allah. Seolah-olah dia, Kristus itu, jadi Anda. Jadi ada pertukaran. Kamu gak masuk syaratnya. Kamu gak layak. Tapi Kristus yang layak jadi tidak layak. Supaya kamu yang tidak layak jadi layak. Wow. Ini yang dilakukan. Saat Anda percaya Kristus. Saat Anda jadi orang Kristen. Anda telah dijadikan layak. Seakan-akan Anda telah memenuhi syarat. Meskipun Anda belum cukup syarat. Tapi Anda sudah memenuhi semua syarat. Di mana? Di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Saudara, ini sesuatu kebenaran yang luar biasa. Nah, tapi masalahnya. Namun masalahnya apa? Kita selalu cari jalan kita sendiri untuk menjadi layak dengan upaya yang fana. Kita cenderung cari cara. Kita kembali ya ke sini ya. Cerita kita yang broken, kita mau perbaiki dengan apa? Berhala kita. Kita cari cara. Kita mau jadi raja buat diri sendiri. Otonomi. Aku mau jadi raja buat diriku sendiri. Cari pencapaian. Cari berhala. Cari kesenangan. Untuk apa? Jadi layak. Supaya aku dipandang orang. Supaya orang itu senang sama aku. Supaya aku dapat harga diri. Inilah yang menjadi masalah. Kita jadi raja bagi diri sendiri. Saudara, saya kasih ilustrasi ya. Saya pernah ketemu sama seorang penyelam yang handal. Terus dia menyelam sampai 100 meter di bawah permukaan laut. Itu orang yang hebat sudah. Kalau bisa 100 meter, biasanya cuman berapa? 30 meter, 40, dia udah bisa sampai segitu. Nah, kalau saudara sudah
sampai 100 meter. Itu saudara akan ketemu sama koral-koral yang tidak pernah dilihat manusia. Dan ketemu sama makhluk-makhluk seperti kayak keong atau bukan keong ya saudara ya, seperti kepiting atau apa yang tidak pernah ditemukan di permukaan. Dan dia lihat itu, dia pakai senter. Saya tadi hampir ngomong sentolop gitu saudara ya. Bahasa apa ya? Senter, pakai senter gitu ya. Senter gitu. Kok bisa sentolop gitu dari mana ya saudara? Saudara pakai thread gitu, bagus banget gitu ya. Terus dia cerita, dia ambil koral itu sama creature itu seperti kayak kepiting gitu. Dia taruh di dalam kantong. Terus dia naik ke atas. Dia waktu naik ke atas, dia pingin pamer sama teman-teman. Yang gak berani sampai 100 meter. Dia ngomong, mau tak tunjuki kamu. Dia ke atas, dia buka. Sudah tahu, begitu dibuka, air lautnya udah keluar. Gak lama, itu koralnya tiba-tiba melembung. Meledak. Push. Meledos. Itu kepitingnya juga gitu, gak lama. Tiba-tiba badannya itu meledak, saudara. Terus orangnya yang di sana bilang, nggak bisa pak, itu di 100 meter. Itu adalah habitatnya dia. Begitu dibawa, pressure-nya itu lain pak. Begitu kena matahari, begitu kena osmosisnya beda. Itu creature-nya rusak semua pak. Karena itu bukan habitatnya. Dengar, kosmos hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Di luar Kristus yang ada adalah chaos. Begitu kamu keluar dari Kristus, kamu gak mau Tuhan jadi rajamu. Kamu hidup dalam dosa. Apa yang terjadi? Hidupmu meledak pak. Hidupmu chaos. Reaksimu chaos. Hancur. Kacau. Kenapa? Karena kamu tidak diciptakan untuk itu. Kamu tidak diciptakan untuk itu. Kamu diciptakan untuk Kristus. In Him, all things hold together. Di dalam Dia, segala sesuatu itu aman, tertata, tersusun, terkomposisi. You got shalom, ada damai sejahtera. Dan saudara tahu bagaimana solusi dari semua chaos yang ada di dalam hidup saudara? Bagaimana cara Tuhan mengubah itu semua? Kalau saudara ingin tahu, di ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kristus itu semuanya terkomposisi, Dialah sang kosmos. Dengar, harga yang dibayar oleh Kristus begitu mahal. Karena apa? Di atas kayu salib, Kristus sang kosmos rela mengalami chaos yang terbesar untuk menggantikan kita demi menyelesaikan karya penebusannya bagi kita. Di atas kayu salib, Kristus sang esa yang satu dengan Bapa yang tidak pernah terpisah mengalami keterpisahan. Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aku terpisah dari Bapa. Untuk apa? Supaya kita yang terpisah dari Tuhan dapat bersatu lagi dengan Bapa. Di atas kayu salib, Sang pencipta, sang pemelihara ciptaan rela mengalami kehancuran. Bahkan pada waktu dia disiksa, dia berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Untuk apa? Menggantikan saudara dan saya. Demi memberikan apa? Keutuhan bagi saudara dan saya. Saudara, inilah yang dilakukan Yesus. Harganya begitu mahal. Implikasinya apa buat kita? Implikasi Injil dari kerajaannya. Saudara dengar, di dalam Kristus Anda tidak perlu disuruh taat terlebih dahulu untuk jadi layak. Namun Anda dilayakkan terlebih dahulu untuk dimampukan taat. Saudara dilayakkan untuk saudara dari chaos masuk ke kosmos. Sehingga saudara bisa menerima kasih-Nya, menerima kebaikannya. Di dalam ini kenapa kok saya sampai tekankan care group ya? Beberapa waktu yang lalu saya pernah diskusi dalam care group. Ada orang yang bilang gini,
Pastor Mike ini selalu ngomong kedaulatan Tuhan itu betul. Wah, tapi betulnya itu kayak sambil mangkel gitu ngomong sama saya. Karena argumentasinya kuat sekali. Jadi kalau saya ini mengalami kesusahan, ya sudah, saya percaya sama kedaulatan Tuhan. Mau gimana lagi? Ya wis lah. Tuhan berdaulat toh. Aku gak bisa dapat apa yang aku mau. Ya sudahlah, Tuhan berdaulat. Nah, ini namanya reform aras-arasan gitu, saudara. Jadi dia itu kayak mau nurut sama kedaulatan Tuhan, tapi gak yakin kalau kedaulatan Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik untuk dirinya gitu. Sambil, ya sudah, aku tahu sih jawabannya pasti kedaulatan Tuhan. Ya wis, balik-balik, ya Tuhan berdaulat. Mau gimana? Ya kudu kurang happy. Terus saya bilang, kamu kenapa? Kok kayaknya kurang happy gitu. Kayaknya gak bisa plong gitu. Ya habis gimana? Ya Tuhan itu berdaulatan. Nah saudara, gini loh. Ada perbedaan antara taat karena kewajiban atau taat karena kasih. Beda loh. Saudara, taat karena kewajiban, ya bisa begini. Ya sudah toh, jawabannya pasti Tuhan. Jawabannya pasti Tuhan berdaulat. Mau gimana lagi? Nah ini taat karena apa? Kewajiban. Tapi kalau taat karena kasih, ini gini loh. Jika kita tahu bahwa kamu itu gak layak, tapi kita dilayakkan loh untuk masuk kepada kerajaannya. Kamu tahu gak? Kamu itu terpisah dari Tuhan, tetapi Yesus rela terpisah dari Bapa supaya kita dapat bersatu dengan Bapa. Jika kita tahu bahwa Yesus gak perlu loh hancur, tapi Yesus rela ngalami kehancuran. Supaya apa? Kita menerima keutuhan. Karena kita sadar bahwa Kristus adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Maka hati kita, kasih kita akan tertuju kepadanya. Karena kita sadar bahwa karya Kristus di kayu salib adalah bukti dari mujizat Allah yang terbesar. Maka ketaatan itu akan muncul bukan karena suatu kewajiban, namun karena didorong oleh kasih. Saudara tahu kalau mujizat, kita tuh kan manusia tuh seringnya cari shortcut. Maunya dapat cepet gitu. Saudara kalau mau cari mujizat, Yesus tuh paling gampang bikin mujizat. Nggak ada makanan, 5 roti dan 2 ikan dicet, langsung warak kabeh. Kenyang, dapat 12 bakul lagi. Wah keren. Buta, ngidu di tanah, dapat mata. Wih mata baru, keren. Orang mati, Lazarus bangkit. Itu mujizat, tahu nggak? Itu mujizat semua. Itu mujizat yang receh untuk membuat saudara dan saya layak. Untuk membuat saudara dan saya yang berdosa diampuni. Dia harus naik di kayu salib. Dia harus ke Getsemani, dia berdoa, Tuhan kalau bisa cawan ini lewat sampai berpeluh darah. Sampai dia harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu yang dia lewati. Supaya apa? Saudara dan saya dapat dilayakkan. Tim Keller bilang gini, agama mengatakan saya melakukan kebaikan moral supaya Tuhan memberkati saya. Injil mengatakan Tuhan memberi saya kesempurnaan moral melalui Yesus Kristus. Sehingga hidup saya jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Agama mengatakan jika aku taat maka Tuhan akan mencintai dan menerima aku. Injil mengatakan Tuhan telah mencintai dan menerima kamu. Oleh karena itu kamu bisa dengan senang hati taat. Yang setuju katakan amin. Bagaimana dengan kita? Saya berdoa supaya saudara bisa rest. Segala sesuatu ada di dalam genggaman tangannya. Saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi ini ya saudara. Saya masih ingat anak saya sekarang yang Jane itu umur 11. Tapi saya masih ingat waktu dia masih umur 1,5-2 tahun. Dia baru bisa belajar jalan. Tapi dia udah tahu kalau dirinya itu beda sama kakak-kakaknya. Karena 2 kakaknya laki-laki. Kalau dia itu selalu bawa tas kemana-mana. Isi tasnya itu ada dompetnya. Ada kacamata hitam. Ada lipstik-lipstikan. Dia selalu bawa bunny. Jadi apa? Kelinci. Itu yang temenin dia tidur sama bayi-bayian lagi. Dan kalau kemana-mana ketemu sama saya, Daddy, dia selalu bawa itu bontot-bontot. Saya masih ingat ya, dia kalau bontot-bontot tuh tangannya kecil ya. Ginuk-ginuk gitu saudara. Wah kecil.
Dia bawa semua, itu tasnya, baninya, bayinya, minumnya juga dibawa. Terus sambil datang kepada saya, jatuh semua, klotak. Terus diambil ini satu, baninya jatuh. Dapat ini, diambil lagi. Saya lihat kecil gitu. Saudara tahu ya, waktu saya menyiapkan ini, somehow Tuhan itu mengingatkan saya akan sin itu. Terus saya berdoa, Tuhan kok tiba-tiba aku ingat itu. Jin itu waktu masih kecil, kayak kamu. Kita itu berusaha ngambil semua dan mengontrol semua dengan tangan kita yang kecil. Kerjaanku, kesehatanku, ekonomiku, istriku, anak-anakku, semua berusaha dipegang. Apa yang terjadi? Semuanya jatuh. Begitu mau ngambil ini yang satu jatuh, mau ngambil itu satu jatuh. Semuanya jatuh. Tangan kita terlalu kecil, tidak segede tangan Tuhan. Dan saudara tahu, untuk membuktikan bahwa Tuhan menggenggam tangan kita, dia mati di atas kayu salib. Yang menggenggam tangan kita itu adalah Kristus. Kurang apa lagi waktu saya itu, Tuhan, ampuni Tuhan. Hati kita begitu bebal. Bahkan salib pun kadang-kadang gak cukup untuk nunjukin bahwa Tuhan itu kasih. Semestinya salib itu sudah lebih dari cukup. Kalau saudara pandang salib Kristus, segala sesuatu ada dalam genggaman tangannya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, pertanyaannya, perhatikan hidup saudara. Apakah hidup saudara kosmos atau chaos? Siapakah yang menjadi raja atas hidup kita? Apakah kita sendiri ataukah Kristus? Apakah kita seringkali mencari jalan-jalan kita sendiri untuk menjadi layak dengan upaya yang fana? Apa yang mendorong hati dan kasih kita? Apakah hati dan kasih kita tertuju kepada Tuhan? Apakah kita mengenal dan memandang kepada Tuhan atau kepada yang lain? Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, kita nyanyikan satu lagu ini menjadi respon kita bersama-sama ya. Shout to the Lord. Yesusku, penyelamatku, Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Penghibur, Katakan sama-sama, Dialah penghibur kita. penghibur, pelindung, menara kekuatan, dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah
Mari sama-sama kita ambil roti dan anggur yang sudah ada di hadapan saudara. Sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan Yesus bagi kita yang sudah percaya kepadanya, lahir baru dan sudah dibaptis. Kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, lahir baru dan dibaptis, silahkan untuk mengikuti sakramen ini. Bagi Anda yang belum, saya anjurkan untuk Anda tidak mengambil perjamuan dulu, karena ini merupakan sakramen yang sakral yang sepatutnya diambil dengan pengertian yang benar. Kalau saudara sudah mengambilnya, kita sama-sama angkat roti ini bersama-sama sebagai tanda respon kita terhadap firman Tuhan. Saudara, seringkali hidup kita berusaha menggenggam segala sesuatu. Kita ingin jadi raja bagi diri kita sendiri. Saudara genggam pekerjaanmu, saudara genggam hubunganmu, bisnismu. No wonder jatuh semua. Saudara berusaha genggam masa depanmu, no wonder masa depanmu pun juga tidak jelas. Seperti anak kecil dengan tangan yang kecil memegang banyak barang, semua barang itu jatuh. Seringkali kita menjadi raja atas hidup kita sendiri, raja kecil, tangan kita kecil. Tapi tahukah tangan yang berlubang itu sudah membayar harga untuk melayakkan engkau? Tangan yang berlubang itu sudah berkorban supaya engkau menjadi umatnya, supaya hidupmu tidak pernah terlepas dari genggaman tangannya. Terima kasih Tuhan untuk pemberian yang terbesar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur ini di dalam cawan ini adalah anggur biasa, tetapi ini adalah lambang dari perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan sendiri. Dia tidak memeteraikannya dengan tinta fana, tapi dia memeteraikannya dengan darahnya sendiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur, saudara, ambil waktu untuk minta Tuhan menjadi rajamu. Biarlah dia yang menata ulang hidupmu, membuat hidupmu dari chaos menjadi kosmos, membuat hidupmu memuliakan bagi namanya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan lagu doksologi. Praise God In whom all blessings flow, praise Him all creatures here below, praise Him above ye heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber rahmat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, keutuhan di dalam Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, kasih setia di dalam Kristus Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus melingkupi saudara, menguatkan saudara dan memberkati saudara dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. God bless you.